Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru yang berbahagia, selamat datang di channel Pojok Sekolahku, media belajar bersama. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kali ini kita mulai saja. Kita akan belajar tentang soal-soal kompetensi guru madrasah dan tenaga pendidikan atau asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah, yang mana pada tahun ini akan dilaksanakan bagi rekan-rekan guru madrasah yang pada tahun kemarin atau tahun 2020 itu belum mengikuti kegiatan AKP yang dilaksanakan Kementerian Agama. Nah, pada tahun ini bagi rekan-rekan yang belum mengikuti pada tahun kemarin pada mata pelajaran tertentu, maka tahun ini diwajibkan untuk mengikuti kegiatan AKP tersebut. Dan cara pendaftarannya, silakan rekan-rekan buka aplikasi Simpatika masing-masing. Di sana nanti silakan klik menu AKP dan silakan rekan-rekan mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan AKP TK tahun 2021. Lalu untuk mempersiapkan semua itu, pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar tentang soal-soal AKP TK guru MI kompetensi sains. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, silakan nanti rekan-rekan simak dan jawab soal-soal yang diberikan. Dan nanti di dalam pembelajaran kali ini, nanti di dalamnya akan ada penjelasan dari soal-soal yang diberikan. Untuk itu rekan-rekan simak dan coba menjawab. Nanti di akhir kita sama-sama mencocokkan jawaban yang tepat. Untuk soal yang pertama, untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa MI ataupun SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanaman yang sama. Media tanaman tersebut diletakkan di kamar, kemudian yang kedua diletakkan di halaman, dan yang ketiga diletakkan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11 tepat, siswa tersebut mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanaman yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terkait adalah A. Jenis media tanaman, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi yang meletakkan media tanam, atau E. Waktu pengamatan. Rekan-rekan mencoba menjawab pilihan yang tepat.
Penjelasannya, variabel itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian, atau bisa dikatakan sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Nah, variabel sendiri dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, variabel bebas atau variabel penyebab, independent variables. Variabel bebas sendiri itu artinya adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Dan yang kedua, variabel terikat atau variabel tergantung, dependent variables. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan pada contoh yang nomor pertama, maka variabel terkaitnya adalah pertambahan panjang batang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah jawaban yang tepatnya itu apa? Jawaban yang tepat pada soal yang pertama itu adalah B. Nah, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah B, yaitu pertambahan panjang batang. Untuk soal yang kedua, besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Kita ketahui kalau kita meletakkan besi di ruang terbuka atau di lapangan, itu akan sangat mudah untuk berkaratan. Nah, hal tersebut disebabkan karena apa? A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. Atau E. Besi tidak tahan udara panas. Jadi silakan rekan-rekan jawab soal tersebut. Nanti sebelum kita mencocokkan jawabannya, silakan perhatikan pembahasan. Berikut pembahasannya adalah korosi. Korosi itu adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki dalam bahasa sehari-hari. Korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Jadi korosi ataupun karat tersebut itu ada besi di ruangan terbuka akan mudah berkaratan. Karena apa? Karena partikel udara tersebut mengandung air. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Untuk
Soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di atas adalah A. Menopang berdirinya tubuh, B. Melekatnya otot tulang belakang, C. Melindungi organ tubuh yang penting, D. Tempat melekatnya otot tangan, atau E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jadi fungsi dari rangka yang ditunjukkan pada gambar di atas itu fungsinya untuk apa? Untuk penjelasannya, perhatikan gambar struktur rangka berikut. Nah, silakan rekan-rekan perhatikan gambar rangka struktur rangka tersebut. Fungsi rangka pada nomor 2 adalah melindungi organ tubuh yang penting. Jadi fungsi rangka yang ditunjukkan di pada nomor 3 tersebut itu adalah untuk melindungi organ tubuh yang penting. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang keempat. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Nah, mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah titik-titik. A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antara tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Atau C. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Di mekanisme inspirasi pernapasan perut itu adalah apa? Silakan mencoba menjawab soal nomor 4. Jika sudah, kita sama-sama mendengarkan penjelasan soal nomor 4. Pernapasan perut itu adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen itu masuk. Kemudian fase yang kedua yaitu fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk hingga rongga dada menjadi kecil.
Sebab akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kelima, santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, atau E. Destilasi. Santan kelapa itu dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Nah, cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ke-6. Perhatikan gambar berikut. Pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X di samping dimaksudkan untuk A. Pada waktu udara dingin rel tetap lurus. B. Pada waktu kereta direm, rel tidak bengkok. C. Pada siang hari yang terik rel tidak bengkok. D. Pada malam hari yang dingin rel tidak bengkok. E. Pada waktu dilewati kereta rel tidak goyang. Jadi mana yang tepat pada jawaban pada gambar di samping? Kita ketahui pemasangan sambungan rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak atau celah antar ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik terjadi, pemuaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah C. Pada siang hari rel kereta api tidak akan bengkok. Jawaban soal yang nomor 7. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air. Teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh daya pada berat benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. Atau E. Air berhamburan ke segala arah. Penjelasannya adalah berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda. Benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila daya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus peraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena itu, mobil angkut yang sebelum bergerak dan direm mendadak, maka saat direm benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan geraknya. Jadi air teh yang ada di dalam
di dalam mobil tersebut akan tumpah ke depan. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 8. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai, engguran racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus, penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani, D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil, atau E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada depan sepeda motor atau mobil. Jadi jawabannya keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara oleh sumber air, sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Jadi jawabannya adalah C, yaitu penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Oke, demikian saja pembelajaran pada kali ini. Nanti kita tunggu pembelajaran tahap 2-nya ya, untuk kompetensi AKP-TK sains, guru sains. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.